Pemirsa Metro TV Lampung, program Economic Corner akan kita lanjutkan bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Dr. Nairobi. Bang Nay, dari sisi produksi, apa sih yang dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi bagi UMKM agar tetap bertahan? Ya, terima kasih Mas Wid. Jadi ketika kita ingin meningkatkan kualitas itu kan berarti ada dua sisi ya kan. Kalau kita bicara dengan produksi itu kan ada modal, ada tenaga kerja, ada teknologi yang digunakan. Mungkin dalam modal turun, kemudian manusia juga turun. Nah, salah satu alat yang bisa untuk meningkatkan produktivitas itu adalah menggunakan teknologi yang lebih efisien. Tapi masalahnya sekarang, teknologi yang efisien itu kan juga memerlukan perpindahan, memerlukan juga semacam transfer teknologi kan. Dan ini kan tidak bisa dilakukan secara cepat untuk tingkat produksinya gitu. Yang paling penting adalah sekarang bagaimana kita memproduksi dengan menggunakan produksi yang lama dalam kondisi darurat seperti ini. Tetapi yang paling lebih penting adalah bagaimana kita bisa mendelivery barang yang kita hasilkan, produk yang kita hasilkan kepada konsumen dengan jauh lebih efisien tanpa mengganggu kesehatan kita atau paparan dari COVID-19. Nah, kita kan sekarang sudah mulai berubah perilaku masyarakat sudah banyak berubah bahwa teknologi digital dengan sistem transportasi di mana transportasi itu dibantu oleh transaksi yang lebih efisien, maka ini juga bisa digunakan sebagai salah satu alat untuk tetap meningkatkan nilai tambah. Tapi bukan produktivitas, tapi nilai tambah. Artinya kita menghasilkan produksi barang dan jasa, kemudian kita tetap mempertahankan dengan melakukan penjualan kepada pihak-pihak yang mungkin kita selama ini lupa. Kalau pasar kita itu ada yang belum kita buka. Dengan menggunakan teknologi digital ini kita bisa membuka pasar jauh lebih panjang, kita bisa lebih terkonsentrasi di rumah mungkin, sambil ketak-ketik, mencari kenalan, mencari celah-celah yang bisa kita gunakan sebagai jaringan kita dengan langkah yang lebih efisien. Rasanya seperti itu, Mas Widodo. Ya, jadi kuncinya pada pemasaran digital ya, Bang ya? Ya, untuk sementara ini kita seperti itu, karena memang kondisinya kondisi darurat ya. Berbeda dalam kondisi normal, kalau kondisi normal kan kita bisa merubah teknologi, kita bisa melakukan perubahan sumber daya manusia, meningkatkan SDM, tetapi kondisi sekarang orang juga takut-takut juga ya, ketika mereka harus bekerja di tempat-tempat yang mungkin lebih berbahaya begitu, tingkat paparan COVID yang lebih tinggi, sehingga memang dari sisi produksi yang bisa membantu kita sekarang adalah mungkin kita menghasilkan produksi sama atau lebih berkurang, tetapi perputaran barang itu bisa jauh lebih cepat. Jadi sebenarnya tidak masalah kan kalau kita bisa melakukan itu. Nah, ini tentu saja memerlukan ya bukan leha-leha. Kalau cuma leha-leha seperti dulu nggak bisa. Orang kita dalam kondisi darurat. Marilah kita berpikir taktis, marilah kita berpikir yang lebih inovatif gitu untuk mencapai hal-hal yang seperti itu. Ini saya punya pengalaman. Tadi pagi saya didatangi seseorang, mahasiswa saya yang menawarkan satu produk kepada saya. Pagi jam 5 habis sholat subuh itu dia sudah datang ke rumah, kemudian dia katakan, ya saya sekarang habis di PHK, tapi ya ini saya punya jalan, ya alhamdulillah apa yang saya lakukan sekarang kayaknya malah lebih besar daripada apa yang saya lakukan kemarin begitu. Artinya orang ini orang yang mau pengusaha yang mau melakukan langkah perubahan dengan cara-cara seperti itu, dia bisa juga survive dalam kondisi darurat seperti ini. Jadi ya yang pertama tentang itu tadi, produksi tadi, bahwa produksi itu minimal tetap pada jumlah seperti masa-masa normal. Yang harus digenjot sekarang ini adalah membuka pasar yang baru, begitu Bang Nay kira-kira? Iya, betul seperti itu.
Karena kan bisa saja kita lupa dengan kita sudah enak dengan satu pasar, kadang-kadang kita lupa membuka pasar yang lain. Padahal celah pasar yang lain masih besar terbuka kan. Oke, untuk pemasaran ini, pemasaran digital sampai sejauh mana nih UMKM ini kita udah terbiasa dengan pemasaran Ya mau digital tidak mau ini? harus ini Mas Widodo, saya pikir UMKM harus melirik ini karena ini sangat membantu. Mau tidak mau mereka harus ikut ke dalam beberapa produk-produk apa istilahnya sih yang dari online itu, masuk misalkan nyebut nama nggak apa-apa ya, misalkan masuk ke Tokopedia, ke Shopee, kemudian ke macam-macam lah yang membuat agar produk dia masih bisa dilakukan. Dan ini kelihatannya, ya saya bisa ngomong begini karena anak saya sambil bekerja, kemudian dia karena dia bekerja di rumah, dia juga bisa jualan gitu loh. Jualan barang-barang yang disukai anak-anak tentang orang penyanyi-penyanyi Korea, jalan gitu loh. Saya juga heran, oh iya kok bisa juga. Iya Pak, anak-anak sekarang sedang yang seperti ini, dan dia bisa menjual sampai Singapura. Makanya saya juga kadang-kadang mikir ya, kalau ngeluh terus bawaannya ya memang ya begitulah gitu ya. Tapi kalau kita mau usaha ya enggak juga. Nah, yang harus dipahami oleh pengusaha dan kita semua sebenarnya bahwa kita ini kondisi darurat. Kita berada di tenda-tenda darurat gitu loh. Di tenda-tenda darurat ini tidaklah mungkin kita bisa tidur nyaman. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kondisi itu, kemudian kita mencari inovasi agar kita bisa lebih nyaman sedikit lah dibandingkan dengan kondisi yang benar-benar kondisi normal yang kita hadapi kalau kita dalam kondisi yang sudah selesai dari bencana ini. Jadi mau tidak mau harus mau, bisa tidak bisa harus bisa, sanggup tidak sanggup harus sanggup menghadapi pandemi ini. Kira-kira begitu Bang Ray? Iya, kalau nggak kita kalah. Kalau kita kalah, ya mungkin begini. Kadang-kadang kalau kita melihat orang sudah meninggal, ya akhirnya biasa-biasa saja. Tapi bagi negara, ini kan perubahan, suatu kerugian yang luar biasa besar kan. Kita punya sumber daya manusia yang begitu bagus, banyak-banyak. Kalau kami profesor yang susah mencapainya, dokter-dokter yang biayanya menyekolahkannya begitu besar. Kemudian ini kan semua sumber daya manusia yang ya secara duniawinya sayang gitu kan. Kita tidak bicara tentang masalah ajal, tapi ini adalah sumber daya yang mahal yang harus kita pelihara semua. Termasuk kita masing-masing mungkin adalah sumber daya yang mahal bagi diri kita juga bagi keluarga kita. Sehingga ya mau tidak mau seperti kata Pak Wid tadi, ya harus mencari jalan keluar masing-masing, di mana kemudian guideline-nya itu adalah pemerintah yang bisa memberikan arahan-arahan. Baik Pak Bang Nay, tahan dulu penjelasannya. Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.